Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Lewati akan menjelaskan, yaitu ada 4 topik yang saya jelaskan. Yang pertama saya jelaskan Update Information System. Yang pertama yaitu adalah sebuah sistem yang mengumpulkan atau penyimpanan dan pengelolaan keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode pelacakan kegiatan akuntansi dan menghubungkan dengan sumber daya teknologi informasi. Hasil laporan-laporan keuangan dapat digunakan secara internal maupun eksternal. Nah, di sini sistem informasi akuntansi dirancang oleh untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan termasuk auditing, akuntansi keuangan, pelaporan dan lain-lain tersebut. Nah, di sini akuntansi informasi sistem merupakan sebuah sistem yang akan memproses pengelolaan input, yaitu terbagi ada menjadi 5. Yang pertama penjualan produk jasa, yang kedua pembelian bahan baku, yang ketiga penerimaan kas, yang keempat pengeluaran kas kepada supplier, yang kelima yaitu pengeluaran kas untuk sistem payroll. Nah, di situ ini saya akan menjelaskan yaitu yang kedua, yaitu mengatur informasi sistem. Apa sih itu? Sistem informasi mengatur merupakan bagian integral atau fasilitas manufaktur modern, yaitu mereka adalah platform pemberangkatan lunak komputer yang digunakan untuk melacak dan mendokumenkan hasil transportasi bahan mentah menjadi barang jadi dengan menerapkan sistem informasi manufaktur dan memproduksi tersebut. Manajer fasilitas dan mengambilkan keputusan dapat memahami bagaimana kondisi dalam proses produk dapat dioptimalkan secara tingkat untuk meningkatkan output tersebut. Nah, sistem informasi manufaktur tersebut berproses secara real time, mengucuk berbagai elemen produk dalam proses tersebut, mesin, input, personel, dan banyak lagi. Yang ketiga ini sama kayak nomor yang satu, metode yang pertama tadi, tapi pembedaannya sedikit aja. Yang ini finalisasi informasi sistem adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan dan penyediaan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Model sistem informasi sistem itu. Nah, di sini ada subsistem input keuangan. Yang pertama ada 3, yaitu sistem informasi akuntansi menjadikan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua subsistem audit internal membantu sistem informasi dalam menyediakan data dan informasi internal dan menelitikan khusus yang dilakukan auditor terkenal. Yang ketiga yaitu subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen tersebut. Arus dan masyarakat keuangan memegang saham atau pemilik serta pemerintah. Saya akan menjelaskan yang terakhir
yaitu marketing informasi sistem, yaitu sistem informasi pemasaran merupakan suatu terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, mayoritas menganalisiskan, mengevaluasikan, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan para perbuatan keputusan pemasaran agar manajer pemasaran dapat menjalankan tanggung jawab analisis dan perencanaan, implementasi, dan pengadilan. Ia merupakan informasi mengenai perkembangan dan lingkungan pemasaran, peranan dan sistem informasi pemasaran adalah untuk memperkenalkan kebutuhan informasi, manajer menghasilkan informasi yang dibutuhkan dan mendistribusikan pemasaran informasi yang dibutuhkan dihasilkan melalui catatan internal perusahaan aktif diintegrasikan pemasaran, riset pemasaran, dan analisis pendukungan pencatatan internal, yaitu intinya dari sistem pencatatan internal adalah siklus-siklus pesanan, capaian pembayaran, dan penggalangan pengiriman pesanan dan ke perusahaan dipertemukan pesanan penjual dan persiapan waktu penjual dan pengiriman dari luar negeri maupun dari mana tersebut ke berbagai seluruh daerah. Cukup dari saya menjelaskan metode dari 4 tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.